Tes, tes. Ya, selamat sore, saudara-saudara, kawan-kawan trader. Tadi ada udah nggak sabar ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Kita mulai sekarang. Hari ini kita akan membahas basic trading. Ini basic sekali, sangat-sangat dasar ya. Kita bisa katakan ini salah satu dasar trading yang harus dikuasai trader manapun. Setiap trader harus tahu dasar trading ini. Memang pada dasarnya trading itu hanya butuh 3. Sebentar ya. Oke, trading pada dasarnya cuma butuh 3 pengetahuan dasar. Yang pertama trend, yang kedua support, yang ketiga resisten. Hanya butuh 3 hal itu saja untuk bisa benar-benar menguasai trading. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas support dan resistance. Oke. Hari ini kita akan membahas support dan resistance, dan bagi kawan-kawan yang memang kebetulan sudah setingkat lebih tinggi daripada materi kita sore ini, mungkin ya untuk refresh memori ya, untuk mengingat-ingat kembali tentang support dan resistance. Nah, tapi bagi kawan-kawan yang memang masih baru belajar, ya ini mungkin bisa jadi salah satu materi pembelajaran yang perlu dipahami. Kita mulai aja lah daripada lama-lama. Waktu kita hanya 1 jam, termasuk tanya jawab. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung ditanyakan melalui chat. Saya akan terus chatnya, mungkin di layar Anda agak sedikit nutupin ya, tapi nggak apa-apa, itu saya pantau chatnya di situ. Kemudian sebisa mungkin ya, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon, karena apabila Anda berbicara dan saya berbicara, suara kita akan tumpang tindih nanti ya, sehingga rekan-rekan yang lain mungkin akan tidak bisa mendengarkan materinya dengan jelas. Ya. Pertama kita akan bahas mengenai support dan resistance dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas level-level psikologis. Jadi yang namanya support atau resistance itu adalah satu level area sebenarnya tidak. Jadi kalau kita bicara support dan resistance itu kan, kalau Anda lihat analisa kita di forexmf.com yang analisa harian, analisa mingguan juga bisa saja. Itu kan ada garis, terus ada angkanya di ujungnya ya. Nah, itu ada garis, ada angkanya di ujungnya, sekian poin, sekian. Itu adalah level-level support dan resistance. Tapi jangan dianggap bahwa level support dan resistance itu adalah angka itu pasti, tidak, tapi sekitarnya. Jadi kalau kami di situ tampilkan adalah support misalkan di 1 poin sekian, katakan 1.5 atau 1.4. Itu berarti angka area level support atau resistennya berada di kisaran itu. Jadi bisa 1.4001 atau 1.4005 atau mungkin juga bisa 1.3995 bisa saja. Jadi bukan persis di angka itu, tapi di area kisaran itu. Ya, itu yang harus dimengerti dulu. Oke. Nah, kenapa disebut level-level psikologis? Karena gini, ini pada dasarnya kan kalau kita lihat pergerakan harga itu, dia tidak pernah naik terus atau turun itu terus lurus, tidak. Dia akan ada balik berkelok-kelok ya. Ada belokan-belokan, ada lika-likunya, dan di satu area dia mungkin bisa berhenti dan berbalik arah. Jadi kalau dia naik, berhenti, turun, nah di situ berarti ada satu yang nahan. Ada yang menahan di situ. Kemudian dia turun, naik lagi, ya itu berarti ada satu yang nahan. Itu yang kita sebut level support atau resistance. Nanti dalam keadaan apa dia disebut support, dalam keadaan apa dia disebut resistance, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tetapi pada dasarnya yang kita sebut sebagai support itu adalah suatu area di mana pada saat itu supply atau penawaran itu lebih kecil daripada permintaan atau demand.
Ya, kalau kita balik lagi ke konsep supply and demand, jadi kalau ada satu barang, dia punya harga kan, ketika barang dijual di pasar kan ada harganya. Nah, satu barang, harganya kemungkinan besar akan naik apabila permintaan atas barang tersebut meningkat. Ya, permintaan atas barang tersebut meningkat, maka harga cenderung akan naik. Sebaliknya, jika permintaan atas barang tersebut berkurang, sementara persediaannya atau supply-nya tinggi, biasanya harga barang tersebut akan turun. Nah, itulah kita aplikasikan ke dalam support dan resistance. Jadi sekali lagi, ketika harga menemui support dan kondisi support itu adalah kita definisikan sebagai di mana supply lebih kecil daripada demand atau demand lebih besar daripada supply. Nah, resistance kebalikannya. Kalau di level resistance berarti supply-nya yang melebihi demand. Gampangnya gini aja sih, gampangnya daripada pusing-pusing support demand, supply, resistance, supply demand itu seperti apa? Gampangnya gini aja, ketika harga berhenti bergerak di satu level atau satu area, kemudian dia berbalik arah, itulah level support atau resistance. Ya, support itu adalah ketika harga berhenti bergerak turun, harga bergerak turun, kemudian dia berhenti dan dia memantul, berarti dia ketemu support. Tapi kalau harga naik, dia berhenti, kemudian balik ke bawah, berarti dia ketemu dengan resistance. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, silakan saja ditanyakan langsung. Saya tidak akan memberikan waktu sesi khusus untuk tanya jawab. Anda silakan langsung bertanya. Saya pantau chatnya dan akan saya perhatikan dan akan saya jawab sesegera mungkin. Oke? Nah, kita akan memulai support dan resistance dulu. Tadi kan kita sudah belajar tentang supply and demand-nya. Dan tadi saya juga sudah menerangkan bahwa support atau resistance adalah suatu level yang bisa menahan pergerakan harga. Jadi ketika dia naik, berhenti, kemudian dia turun lagi, itu resistance. Ketika harga turun, berhenti, kemudian harga naik lagi, itu support. Jadi kalau saya rangkum dalam kalimat, yang dinamakan dengan support adalah suatu level yang mampu menghentikan pergerakan harga yang sedang turun. Sebaliknya, yang kita sebut dengan resistance adalah suatu level yang mampu menahan pergerakan harga yang sedang naik. Nah, tetapi ingat bahwa yang namanya support dan resistance ini tidak selamanya mampu menahan pergerakan harga. Ada kalanya, level-level support atau resistance itu juga akan tembus. Nah, ketika suatu support tembus, maka dia akan berubah fungsi atau berubah nama menjadi resisten, dan sebaliknya juga ketika sebuah resisten tembus, dia akan berubah nama menjadi support. Nah, supaya gampang, ini kan tadi kan seperti ini kan, supaya lebih gampang lagi kita memahami support dan resisten tersebut, anggaplah Anda berada di dalam satu ruangan. Anda berada di dalam satu ruangan, dan Anda pegang sebuah bola di ruangan tersebut, yang berfungsi sebagai resisten itu anggaplah plafonnya. Plafon atau langit-langit ruangan tersebut. Dan yang berfungsi sebagai support itu lantai ruangan tersebut. Kalau Anda pegang bola, Anda lemparkan bolanya ke atas, kena plafon atau kena langit-langit, dia akan mantul kembali. Karena tertahan oleh langit-langit. Karena dia tertahan oleh langit, maka dia mantul akan turun. Tapi kalau itulah resisten tadi. Tapi kalau bola itu Anda lempar ke bawah, ketemu lantai, ditahan oleh lantai, dan dia mantul kembali ke atas, itulah supportnya. Lebih kurang analoginya seperti itu. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, ini ada dari Taufik Hidayat. Kalau saya lihat resisten dari volume angkanya lebih fix, dan diketahui bisa lebih cepat bahkan sebelum balik arah. Nah, ini resisten melalui volume bagaimana nih ceritanya? Lihat resisten dari volume. Volume apa ini? Volume perdagangan? Nah, siapa yang bisa hitung volume perdagangan Forex? 4 triliun perputarannya per hari. 4 triliun US dollar. Siapa bisa hitung? Berapa yang buy, berapa yang sell. Oke? Volume kita bisa pergunakan, ya, volume kita bisa pergunakan apabila nanti kita sudah berbicara breakout. Kita bisa menentukan breakout itu false atau valid. Nanti kita akan bicara volume. Tapi itu lagi, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, itu materi yang lebih advance. Materi kita sore ini adalah materi yang basic. Jadi sebelum kita melihat berbicara volume, sebelum kita bicara wave, sebelum kita bicara Fibonacci retracement, sebelum kita bicara Fibonacci expansion atau Fibonacci projection, kita bicara basicnya dulu, support dan resistansinya. Pak Taufik mungkin sudah expand, sudah lebih expert ya mungkin ya, sehingga bisa berbicara volume. Tetapi kawan-kawan yang khusus untuk datang ke
webinar materi kali ini. Nah, itu volume itu seperti apa? Kalau kita mau bahas volume, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Ya, memang volume bisa dipergunakan untuk mengindikasikan apakah sebuah breakout itu valid atau tidak, tapi nanti kita tidak akan bahas sekarang. Ada waktunya, one little step at a time, selangkah demi selangkah. Oke? Nah, jadi support yang telah ditembus bisa berlaku sebagai resisten dan begitu pun sebaliknya. Ini ceritanya nih begini nih. Ceritanya ketika Anda melihat sebuah support, nanti kita akan lebih lihat trend line, jadi yang bisa kita pergunakan sebagai acuan untuk menentukan support dan resistance itu salah satunya trend line. Kemudian kita bisa melihat di mana harga tertahan dan kemudian dia balik arah. Ini yang sangat gampang. Kemudian kita bisa lihat dari Fibonacci retracement, itu juga nanti kita tidak akan bahas sekarang. Tapi kalau Anda mau penasaran, yang belum tahu Fibonacci retracement, gimana ini Fibonacci retracement-nya? Fibonacci retracement itu seperti apa, cara pakainya seperti apa, bagaimana? Anda bisa lihat di YouTube, di channel kami di YouTube ada. Oke. Kemudian Anda bisa juga mengambil dari angka-angka bulat atau istilahnya round number. Ini yang biasa disebut sebagai level psikologis. Misalkan 1.0000 atau yang kita sebut parity level. Ya kan? Kemudian misalkan waktu itu di 2.000 pound sterling sempat waktu beberapa tahun yang lalu. Bukan beberapa tahun sih sebenarnya. Hampir 10 tahunan ya yang lalu. Lebih lah kayaknya. Itu bisa dijadikan level area resistance juga. Ya, ini round number. Angka-angka yang bulat itu biasa dikenal sebagai level psikologis. Ya, kemudian bisa menggunakan juga yang namanya indikator moving average. Ini salah satu contoh saja. Moving average sendiri tidak kita akan bahas sekarang. Kemudian bisa juga menggunakan perhitungan pivot point. Ya, review aja sedikit. Pivot point itu kita bisa dapatkan melalui perhitungan-perhitungan tertentu. Ya, jadi dengan memperhitungkan harga open dan high low. High low close sebenarnya. High low close di periode sebelumnya, hari sebelumnya, dijumlahkan harga high-nya, harga low-nya, harga close-nya, kemudian dibagi menjadi 3, itu ketemu pivot point. Nah, nanti dari perkembangan pivot point itu nanti ada rumusnya lagi, sehingga kita masukkan dengan formula-formula atau rumus tertentu bisa ketemu nanti supportnya di mana, resistensinya di mana. Kalau yang trend line, terus melihat harga tertahan, kemudian round number, itu kita bisa menentukan support dan resisten dengan cara yang subjektif sebenarnya. Sebenarnya subjektif. Tetapi nanti ada aturan-aturan yang nanti bisa kita pelajari bagaimana supaya subjektivitasnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain bisa menjadi sedikit lebih objektif. Jadi ada aturan-aturannya ketika bicara trend line, ketika bicara di mana harga tertahan, kemudian ketika bicara round number, ya itu subjektif. Tetapi kalau untuk Fibonacci retracement, moving average dan pivot point itu dia jauh lebih objektif. Fibonacci retracement sendiri nanti kalau kita pelajari juga itu sebenarnya agak ada subjektifnya juga sedikit. Terutama ketika kita menentukan swing mana yang mau kita pakai untuk menentukan Fibonacci retracement-nya, untuk narik Fibonacci high-nya di mana, low-nya di mana. Swing high-nya di mana, swing low-nya di mana, itu lebih subjektif juga, tapi ada aturannya juga nanti. Kalau mau lebih expert lagi, lebih advance lagi pembicaraannya, kita akan bicara wave theory, tapi tidak sekarang. Oke? Sekarang yang basic-basic saja dulu, yang gampang-gampang dulu, yang mudah-mudah dulu. Yang namanya orang belajar, pasti dari yang sederhana dulu, yang dari dasar dulu. Tidak mungkin kita tiba-tiba, misalkan saya sarjana fisika, ya, nggak mungkin tiba-tiba umur 5 tahun saya belajar teori kuantum atau relativitas Einstein, nggak mungkin. Ketika SD saya belajar membaca dulu, belajar menulis dulu, ya, beda sama anak SD sekarang. Anak SD sekarang udah bisa langsung baca kelas 1. Kalau kita kan dulu nggak. Belajar menulis, belajar membaca, ya kan, terus imla, dikte, ya kan. Nah, kalau sama kayak kita belajar trading, pelan-pelan dulu, one little step at a time. Ya, itu jauh lebih baik daripada tiba-tiba saya kasih Anda, ayo kita belajar sekarang wave theory. Ayo kita sekarang bicara harmonic pattern. Ayo kita sekarang bicara Elliott wave. Blablabla. Itu tidak. Kalau di Forex MF cara belajarnya tidak seperti itu. Ya, nah itu Mas Adi aja nggak ngerti apa yang dikatakan kan. Nah, makanya kita bicara yang sederhana dulu, oke? Ya, kenapa saya bicara banyak tadi seperti ini ya? Karena tadi ada yang menyinggung masalah volume. Nah, bukan saya tidak bisa menjelaskan masalah volume, tapi bukan saatnya sekarang kita bicara itu.
Nah, sekarang kita mau bicara apa supaya Mas Adi juga bisa mengerti? Kita akan bicara cara menentukan support dan resisten yang sederhana. Ya. Nanti kalau misalnya waktunya cukup, ini saya perkirakan juga mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti mungkin bisa bicara Fibonacci, moving average dan lain-lain ya. Kalau ada waktunya cukup, kita akan coba bahas itu, oke? Pertama, yang paling mudah adalah menggunakan trend line. Yang belum tahu trend line, silakan ngaku. Oke, yang belum tahu trend line, silakan ngaku. Saya akan lihat. Kalau ada yang belum tahu, saya akan jelaskan lebih perlahan. Oke, tapi sebelum ada yang ngaku, oke, trend line Mas Adi. Oke, gini ceritanya. Mas Adi dan yang lain juga, yang namanya trend line itu adalah suatu alat yang kalau di MetaTrader kita bisa sebut itu analytical tool atau alat analisa, ya. Alat-alat analisa yang bisa kita pakai untuk pertama kita bisa mengidentifikasi trennya. Jadi tren itu ada 3 kan, ini kan sebenarnya ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Walaupun yang ketiga ini debatable sebenarnya. Ada yang menyatakan, oh ini bukan tren, yang tren ada uptrend, ada downtrend, itu baru tren. Kalau dia sideways itu berarti tidak trending, ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan, trendless atau sideways, atau istilah kita mungkin lebih akrab dengan istilah flat, trendless is a trend. Ada yang bilang juga seperti itu. Nah, kita tidak akan memperdebatkan itu, yang penting kita tahu arahnya. Arah harga itu kan kalau nggak naik, turun, atau dia datar-datar saja, betul? Betul kan? Kalau dia tidak naik, turun, datar-datar saja. Nah, ketika kita melihat harganya lagi uptrend atau downtrend, kita bisa tarik yang namanya garis yang kemudian disebut sebagai trend line. Trend line inilah kemudian yang berperan sebagai support dan resistance. Kembali lagi ke yang di awal, kalau kita bicara support berarti dia menahan harga supaya nggak terlalu turun. Gampangnya gitu aja. Kalau kita bicara resisten berarti dia adalah level atau area yang bisa menahan pergerakan harga supaya tidak terlalu naik tingginya. Jadi kalau dia berhenti, mentok, turun. Kalau support dia turun, mentok, naik. Nah gitu, lebih kurang seperti itu. Kenapa kita perlu tahu support dan resisten? Supaya kita pertama bisa mengetahui kapan kita boleh buy atau sell. Yang kedua, kapan kita harus cut loss atau manajemen risiko lain. Entah itu switching lah, entah itu average lah, ya boleh. Tapi yang jelas, yang pertama, support dan resisten berfungsi untuk menentukan entry dan exit. Nah, pertanyaan tentang trend line tadi dari Pak Andrew, kalau mau buat trend line yang bagus pakai high low price atau pakai close price, Pak? Pertanyaan yang bagus. Ada 2 pendapat memang tentang trend line ini. Ada yang mengatakan, oke, open atau close-nya itu boleh, closing price boleh atau open-nya saja boleh. Ada yang mengatakan better pakai high atau low-nya. Kalau saya mengikuti pendapat yang kedua, saya lebih suka mempergunakan harga high atau low-nya sebagai acuan. Contohnya kalau Anda lihat seperti ini ya. Seperti ini, yang kan di bawah ini ada 2 gambar, 1, 2, kanan dan kiri. Ya, yang sebelah kiri ini ilustrasi uptrend, yang sebelah kanan ilustrasi downtrend. Oke. Ketika kita melihat harga bergerak dalam uptrend, maka trend line yang kita tarik haruslah menghubungkan minimal 2 titik lembah. Yang namanya uptrend itu harus seperti gambar yang sebelah kiri. Yang namanya uptrend adalah ketika pergerakan harga berulang, ingat ini agak panjang. Yang namanya uptrend, jadi ini tren ini banyak yang salah loh, banyak yang salah. Bahkan definisi dasarnya banyak yang nggak tahu. Tapi tiba-tiba udah mencelat pakai indikator aneh-aneh. Banyak yang seperti itu. Basicnya nggak tahu tapi udah pakai jurus yang aneh-aneh. Ya, ibarat kalau belajar karate, kuda-kuda aja nggak becus, udah pakai katanya apa jurusnya udah yang kemana-mana. Yang pertama kali trading harus tahu kuda-kudanya dulu, dasarnya dulu, tren. Yang namanya tren adalah ketika, ingat ya, saya ulangi sekali lagi. Yang namanya tren adalah ketika harga berulang membentuk puncak dan lembah. Ini puncak, ini puncak, ini lembah, ini lembah. Yang namanya uptrend adalah ketika harga berulang membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi dibandingkan dengan puncak dan lembah yang sebelumnya. Ini basic sekali dan banyak sekali trader yang nggak tahu. Entah nggak tahu atau nggak mau tahu, kita nggak tahu lah. Yang jelas ini harus tahu.
Yang dikatakan dengan sekali lagi, yang dikatakan uptrend adalah ketika harga berulang kali membentuk puncak dan lembah. Perhatikan kursor saya. Puncak dan lembah yang berulang, dan puncak dan lembah itu lebih tinggi daripada puncak dan lembah sebelumnya. Kalau Anda lihat di sini puncak 1, puncak 2 harus lebih tinggi daripada puncak pertama, lembah 1, lembah 2 harus lebih tinggi daripada lembah pertama. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, itu bukan uptrend. Oke? Kalau syarat ini tidak terpenuhi, itu bukan uptrend. Ketika melihat uptrend dan kita mau mencoba mencari trend line, kita tariklah garis menghubungkan kedua titik lembah ini. Minimal harus ada 2 titik lembah yang terhubung. Lebih banyak titik lembah yang terhubung, itu lebih baik. Artinya, uptrend-nya semakin bagus. Trend line-nya semakin bagus. Sebaliknya kalau dalam downtrend, nah lihat yang sebelah kanan bahwa ini gambarnya ilustrasi downtrend. Dalam keadaan aslinya tidak akan semulus ini. Dia akan membentuk bar atau candle. Tidak akan semulus ini. Ini saya sederhanakan supaya mempermudah kita dalam belajar. Yang dinamakan dengan downtrend adalah kebalikan uptrend. Kalau uptrend kan puncak dan lembah makin tinggi. Kalau downtrend adalah pergerakan harga yang berulang membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah daripada puncak dan lembah sebelumnya. Kalau tadi kan lebih tinggi, kalau sekarang lebih rendah. Lihat. Puncak pertama, puncak kedua, lembah pertama, lembah kedua. Puncak kedua lebih rendah daripada puncak pertama, sementara lembah kedua lebih rendah daripada lembah pertama. Itu downtrend. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, itu bukan downtrend. Oke? Put it in your mind. Jadi benar-benar ditanamkan gitu. Ya. Jadi kita nggak usah kemana-mana dulu, kita bahas trennya dulu. Jangan-jangan kita udah bahas kemana-mana, Bapak Ibu, saya juga dulu begitu. Saya pakai indikator macam-macam, penuh ya. Cat saya dengan indikator warna-warni, tapi tren aja saya nggak tahu, nggak bisa baca. Taunya kalau candle naik, uptrend, candle turun, downtrend. Bukan begitu. Ternyata menurut John J. Murphy dalam bukunya Technical Analysis of the Financial Market, itulah syarat tren. Oh, jadi sebenarnya saya salah selama ini, saya pikir waktu itu. Oh, pantesan loss melulu, gitu kan. Sebenarnya nggak loss melulu sih. Banyakan lossnya daripada profitnya, gitu. Dulu. Sekarang masih sering loss, tapi tidak sebanyak profit. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Ummu Hijrah, salam Pak, apa pendapat Bapak jika terlalu 2 kali dicoba ditembusi seperti euro yen waktu ini? Kebetulan ada sedikit contoh yang realnya, kebetulan bagi saya bikin analisa itu bagus sekali. Nah, dari Pak Adi juga contoh dikasih contoh bentuk candle biar lebih mudah. Ini dia, ceritanya begini. Wah, ini tadi baru ada edukasi juga di kantor saya. Kantor kami, saya. Nih, ceritanya begini. Ini bisa lihat kan ya? Chat saya bisa lihat ya? Bisa lihat chat saya ya? Mudah-mudahan bisa. Lihat. Tadi ada bentuk, kalau Anda lihat analisa saya tadi pagi, yang saya publikasikan di forexmf.com. Ini saya hilangin dulu, biar nggak bingung kita. Dihilangin dulu. Oke, ini dia. Zoom out. Look. Saya kasih pertanyaan. Kalau Anda melihat chart Euro USD, time frame 1 jam, apa yang Anda lihat, uptrend atau downtrend? Keseluruhan yang dilihat sekarang. Anyone? Downtrend. Great. Bagus sekali. Downtrend. Maka saya akan mencoba mencari trend line-nya. Menarik trend line-nya. Tapi sebelum saya tarik trend line-nya, kenapa ini kita katakan downtrend? Pertama, tadi apa tadi syarat downtrend? Pergerakan harga yang membentuk puncak dan lembah yang makin rendah, ya kan? Makin rendah. Puncak 1, puncak 2, puncak 3, puncak 4, puncak 5. Makin rendah, lembah 1, lembah 2, lembah 3, lembah 4, lembah 5, lembah 6. Makin rendah. Itu downtrend. Tapi downtrendnya hanya sampai sini. Kalau saya mau tarik trend line, saya hubungkan puncaknya. See? Nah, ini akan menjawab lanjutan pertanyaan Pak Andrew tadi ya, kalau nggak salah. Yang dipakai itu high low-nya atau open close-nya. Patokan utamanya adalah kalau downtrend tentu adalah high-nya, puncak-puncaknya. Tetapi pertanyaannya, Pak, ini apaan ini? Kenapa ada yang tembus?
Inilah yang tadi saya katakan false break. Ketika saya tarik trendline ini, patokan saya hanya puncak 1 ini dan puncak 2 ini sebenarnya. Ini kalau saya bikin ray, dia akan tembus jauh ke bawah. Yo. Jadi, patokan saya cuma puncak pertama, ini puncak kedua. Ini lembah pertama, ini lembah kedua. Bukan ini lembah keduanya. Ini lembah pertamanya, ini lembah keduanya. Oke. Kalau saya ambil patokan puncak 1 ini, puncak 2 ini, lembah 1 ini, lembah 2 ini, maka trendline saya akan seperti ini. Yang mana ini bukan major trendnya. Major trendnya atau trend utamanya yang ini. Ini yang kita sebut false break. Ini juga kita sebut false break. Yang namanya false break adalah ketika harga tembus sebuah support atau resistance, tapi dia nggak melanjutkan pergerakannya. Tapi dia balik lagi. Itu yang disebut dengan false break, atau ada juga yang menyebut dengan fake break. Oke, false break, atau fake break ini juga bisa dikategorikan false break. Mana yang disebut dengan break yang sesungguhnya yang ini? Pertama, ketika candlestick-nya sudah, bodinya sudah nembus, dan, nah ini balik tadi siapa yang bicara volume tadi ya, saya lupa. Volume tadi Pak Taufik ya. Kita bicara volume, jadi kita lihat breakout-nya ini diikuti dengan peningkatan volume atau tidak. Yuk kita coba lihat. Nah ini tapi tambahan aja ya, tambahan aja. Kita tidak bahas volumenya detail hari ini, tidak. Ini tambahan aja. Waktu kita terbatas. Mana volume. Mau pakai yang ini boleh. Mau pakai yang ini boleh. Mau pakai yang ini pun boleh. Ya, sama aja. Cuman ini bentuknya lebih bagus aja. Kita lihat apakah dia penembusannya valid atau tidak. Pertama, validitasnya bisa kita lihat dari bodinya nembus atau tidak. Oke, bodinya nembus dan signifikan. Bukan yang ini, melainkan yang ini. Oke, penembusannya signifikan. Oke, fine. Kita lihat ketika dia tembus, peningkatan volume ada nggak? Yuk kita lihat. Ini ya, Anda lihat nih crosshair saya ini nih, penembus yang ini ya. Kemudian lihat ke sini. Ada peningkatan volume. Meaning, artinya valid breakout-nya. Oke, tapi yang ini gimana? Ini breakout juga. False breakout. Kenapa false breakout? Pertama, bodinya nggak nembus, hanya shadow-nya aja atau sumbunya aja yang nembus. Oke, mau cek second opinion, lihat volume. Penembusnya di sini? No. Volumenya menurun. Oke, nah itu dia. Kalau trend line yang diplot di chart yang realnya dengan candlestick. Nah, kalau uptrend gimana? Kebetulan lawannya downtrend kan uptrend. Nah, biasanya ini informasi Euro USD biasanya pergerakannya berbalik berlawanan dengan USD Swiss franc. Jadi kalau di Euro USD dia uptrend, biasanya di USD Swiss franc dia downtrend dan sebaliknya. Tadi kan Euro USD downtrend, di sini dia uptrend. Kelihatan di sini dia uptrend. Bisa mungkin kita bisa tarik di sini. Ini masih terlalu jauh. Kalau kita tidak bisa tarik di sini, mungkin kita bisa tarik yang ini. Ya, jadi kelihatan kan kenapa saya bilang tadi subjektif? Nah, subjektif, tren itu subjektif. Tapi dengan adanya aturan-aturan tren itu, nah, kita bisa buat dia sedikit lebih objektif. Ini contoh yang valid breakout. Nah, kemudian ketika saya menempatkan support dan resistance, saya menempatkan trend line sebagai support atau resistance. Tadi apa? Euro yen ya? Euro yen. Actually, I don't see any trend line here. Tapi oke lah. Mungkin kita bicara support dan resistance. Tapi saya tidak bisa lihat yang kelihatan dulu ya. Saya nggak bisa lihat, mungkin yang lain bisa lihat. Bukan berarti kalau saya tidak bisa lihat tidak ada ya. Saya tidak maha benar. Oke, gini ceritanya. Ketika ini kita bicara kejadian. Ketika saya menarik trend line pada saat downtrend, maka trend line ini berfungsi sebagai resistance. Ingat sekali lagi yang saya katakan di awal, resistance adalah ketika harga berhenti bergerak naik, kemudian dia balik arah, turun. Oke? Naik, berhenti, turun, naik, berhenti, turun, naik, berhenti, turun, naik, berhenti, turun, naik. Nah, ini nggak berhenti dia. Tetapi ketika Anda melihat berkali-kali, katakanlah ini belum kejadian nih, misalkan di sini belum ada nih ya. Naik, berhenti, turun, naik, berhenti, turun. Kalau kita sudah tarik ke line di sini, kalau dia naik seperti ini, sejarahnya nih bilangnya nih kalau dia naik ketemu di sini dia turun lagi.
Naik ketemu di sini turun lagi. Sejarahnya bilang gitu. Analisa teknikal kan satunya itu. History repeats itself. Kalau Anda melihat harga naik, ketemu dengan area resisten ini lagi, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan kalau dia ketemu lagi? Sell. Jadi kenapa tadi saya katakan, resisten atau support bisa dipakai buat entry. Acuan entry-nya di mana? Dan bisa dipakai exit juga. Nah, kita bicara entry. Oke, saya sell di sini. Oh profit. Naik lagi dia. Oh, kalau resisten dia mentok balik arah lagi ke bawah. Oh, saya lagi di sini. Oke, profit. Oke kan? Terus dia naik. Terus berpikir, oh, resisten. Naik ketemu resisten, kemungkinan besar dia turun lagi. Oke, ini akan menjawab pertanyaan Pak Kaidir. Resisten. Trendline dulu ya, kita belum yang lain. Resisten. Sell. Ternyata tembus. Di situ saya harus cut. Kenapa saya harus cut loss? Karena resistennya tembus. Kalau sebuah resisten sudah tembus atau support, itu artinya dia sudah nggak kuat lagi nahan pergerakan harga. Tadi di awal saya katakan bahwa yang namanya resistance adalah ketika supply melebihi demand. Maka ketika dia tembus, artinya supply-nya udah nggak terlalu banyak. Demand-nya yang melebihi supply. Kalau sudah seperti itu, ada kemungkinan harga akan naik. Karena saya sudah punya posisi sell tadi di sini, daripada saya mengekspos modal saya ke resiko yang lebih besar, dan saya tidak pernah tahu sampai sebesar mana resikonya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa dengan 100% memprediksi harga pasar dengan tepat. Ya, karena yang maha benar hanya Tuhan, maka saya mengambil keputusan untuk cut loss. Apakah kemudian setelah trendline-nya tembus akan dia reversal dan balik arah menjadi uptrend? Belum tentu. Tetapi 70% kemungkinannya adalah ya. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena ya 70%. Kalau trendline tembus dia balik arah. Yang 30% dia balik lagi ke bawah. Nurusin pergerakan selanjutnya. Makanya saya bilang belum tentu. Apakah akan berubah menjadi uptrend? Belum tentu. Tetapi 70% ya. Itulah sebabnya harus pasang cut loss resiko. Membatasi resiko. Nah, itu Umu Hijrah. Pertanyaannya sama seperti itu. Kalau pakai volume lebih tepat? Belum tentu juga. Tetapi paling tidak kita bisa memperkirakan ini breakout-nya false atau valid. Apakah akan pasti? Tidak. Analisa teknikal tidak pernah 100% akurat. Akurasi 70%, 80% itu sudah hebat sekali. 2 jempol. 70% itu sudah sangat bagus. 60% bagus. 90% saya belum pernah nemu. Ya. Ya, mungkin dalam 1 bulan dia benar 90% mungkin. 100% mungkin. Oh, 100% saya 1 bulan nggak pernah loss. Bisa. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu. Saya pernah kok 1 bulan nggak pernah loss. Pernah. Bulan selanjutnya, saya loss lebih banyak. Bisa jadi. Itu kita tidak tahu. Oke, jadi itu tentang trend line. Ya. Jadi trend line kita bisa fungsikan sebagai support dan resisten dengan syarat-syarat yang tadi kita sudah bahas. Ya. Nah, ini tadi trennya menjadi support. Ya, ini kan yang gampangnya, yang susahnya tadi udah pakai candlestick. Kemudian ini downtrend, trend lainnya menjadi resistance. Ya, oke. Jadi area trend line ini kalau dia downtrend bisa dijadikan acuan untuk open sell. Kalau dia uptrend seperti ini tadi, ya ini bisa dijadikan acuan untuk open buy. Dalam statistik yang pasti betul, dalam statistik itu hanya yang pasti itu tidak ada kepastian. Apa ya istilahnya ya? Saya lupa itu. Saya belajar statistik lupa. Istilahnya apa ya? Lupa saya. Itulah. Pak Taufik mungkin masih ingat. Pak, apakah berita fundamental seperti Yellen speech kemarin itu bisa mengubah suatu tren? Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Pak Andrew ini kalau nanya kok agak susah ya. Ya, jadi gini sebenarnya. Ketika kita bicara tren,
itu berarti kita bicara technical analysis, analisa teknikal. Ketika kita bicara Yellen, kita bicara Draghi, kita bicara siapa lagi? Ya, yang lain-lain lah. Trump mungkin. Itu berarti kita bicara analisa fundamental. Oke. Nah, pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank sentral atau pejabat-pejabat bank sentralnya itu masuk ke ranah analisa fundamental dan bisa mengubah sentimen. Bisa mengubah sentimen dari yang bullish menjadi bearish. Itu bisa. Tetapi sebuah tren baru bisa berubah apabila technically atau secara teknikal tembus pertama trend line bisa. Kemudian tembus support atau resistance bisa. Jadi kalau kita bicara teknik trend, bicara teknikal, apakah sudah berubah trendnya? Nah, itu kita lihat secara teknikal lagi. Nah, dalam mengetahui atau mengenali apakah sebuah tren berubah arah, reversal, atau hanya sekedar koreksi, itu ada lagi teorinya. Ada banyak teori yang bisa dipakai untuk mengenali ini sebuah reversal, pembalikan arah, atau hanya koreksi. Nah, kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan main-main ke website kami, forexcmf.com. Saya ambil di sini saja. Googling aja, mengenali koreksi atau reversal, terus dikasih tambah belakangnya forexcmf. Kita pernah bikin artikel, rekan saya Giri yang bikin, nah ini namanya 4 tanda perubahan tren dalam trading forex, ada banyak. Dan ini kita tidak mau bahas sekarang dulu karena kita concernnya di support resisten dulu, ya. Nah, kalau mau lihat nanti ini yang bikin rekan saya Giri Akrian, 4 tanda perubahan tren dalam trading forex, ada banyak ya. Ada yang namanya pakai tren yang bisa, scenario failure swing, non failure swing, atau mungkin mengenali pola-pola reversal bisa juga. Ya, jadi untuk pertanyaan Pak Andrew, apakah Yellen speech bisa mengubah tren? Disambungin sih bisa, tapi stepnya gini dulu. Statement pejabat bank sentral, gubernur, dalam hal ini dia ketua Fed, Yellen, dia bisa mengubah sentimen. Yang tadinya pasar merasa bullish, kemudian dia merasa bearish. Nah, kalau sentimennya sudah sangat kuat, baru, bukan tidak mungkin dia bisa mengubah arah tren. Tetapi untuk memutuskan trennya sudah berubah atau belum, kembali ke analisa teknikal. Oke? Nah, ini tentang trend line. Next, kita mau bicara mengenai, nah ini trend line yang di itu tadi. Harga tertahan nih, saya nggak tahu ini istilahnya mau pakai apa. Jadi pokoknya harganya ketahan aja di situ. Nah, kita tinggal tarik di mana harga berhenti dan kemudian dia berbalik arah. Kita tinggal cari aja di situ di mana. Kemudian kita cari di mana level-levelnya. Pakai garis, nih contohnya di sini. Nah, ini kalau kita lihat, ketika harga naik, dia berhenti di sini, nah ini kita tarik garis, oh, turun, berarti tarik garis, seperti itulah. Seperti itu. Realnya gimana? Realnya kita coba aja cari di sini. Nah, ini misal seperti ini. Ini kita bisa lihat, harganya naik, dia mentok ya, balik arah, oh ini ada tahanan, tarik di sini, garis horizontal, pakai ini. Mana yang ini? Oh, di sini harga turun, dia ketahan. Oh, ini kita tarik ini ada levelnya, tong di situ. Harga turun, oh tembus. Kalau dia tembus turun, oh harga ketahan di sini. Kita tarik lagi garisnya di sini, seperti itu. Yes, Pak Andrew. Merubah sentimen bukan berarti merubah tren. Tapi kalau sentimennya sangat kuat, tren bisa berubah. Oke? Nah ini, oh kok dia naik, mentok, turun. Oh ini padahal kan garis yang ini kita ambilnya yang ini kan ya. Garis yang ini, kan kita ngambil acuannya yang ini kan. Nah, ini menjelaskan yang tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Ketika sebuah support atau resisten tembus, maka dia berubah nama. Yuk kita urut ceritanya. Dari sini tadi ketika harganya turun, dari sini ketika harganya turun, dia mentok, ini kan jadi support pas harganya masih di sini. Kemudian dia naik, turun, pas harganya masih di sini, ini jadi resisten. Ini jadi support. Dia tembus. Nah, ketika dia tembus, dia berubah jadi resisten. Jadi ketika harga turun dan naik lagi ke sana, resisten ketemu, dia bisa turun lagi. Nah, gitu.
Nah, seperti ini. Nah, semakin banyak titik-titik acuan, ini kan titik yang menghubungkan sebuah support atau resistance, maka support resistance itu akan menjadi semakin important atau penting, atau bisa dikatakan kuat. Contoh, 1 titik, 2 titik, 3 titik, ini kita ambil garis yang ini, yang lain saya buang dulu. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Berarti resisten ini semakin kuat. Bahkan ketika dia masih berada di sini pun, 3 titik ini kita sudah bisa putuskan ini resisten kuat atau resisten penting. Oke, jadi ketika harganya di sini wajar ketika dia balik arah. Nah, ini ada support. Ternyata tidak terlalu kuat. Tapi ketika dia naik, nah balik lagi mah. Ini pentingnya di sini. Ketika saya katakan tadi di awal yang namanya support resisten bukan exact level, bukan angka pasti 1.06 sekian enggak, tapi dia area. Artinya dia bisa saja ada di sini, bisa saja ada di sini. Atau kalau kita mau bikin, mungkin areanya adalah ini. Nah, ini areanya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang, nih kita kasih warna merah. Bukan magenta, merah. Sekarang kita lihat. Area ini sekarang resisten namanya. Kenapa dia dinamakan resisten? Karena dia berada di atas harga sekarang. Harga sekarang kan yang ini. 1.06, 3 sekian. Sementara area tahanannya di atas harga sekarang. Ini namanya resisten. Kalau dia di sini, nah ini namanya support. Ingat ya, lantai support, langit atau plafon resisten. Gampangnya gitu, oke? Oke. Nah, ini resisten yang ini kan kita patokannya ini kan, dari sini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4 kali coba dites tapi tidak tembus. Oke, 4 kali tes tidak tembus, kita bisa berkesimpulan apa? Ini resisten penting, atau resisten kuat, ya, atau important. Nah, kita bisa lihat ketika harga sudah berada di sini, pertanyaan Pak siapa tadi? Pak yang nanya GBP. Pak Andrew. Bukan. Siapa tadi ya? Oh, Pak Khaidir. Nah, Pak Khaidir. Kita lihat. Trendline kita kan tembus. Iya. Trendline tembus kan? Dia bakal jadi uptrend nggak? Pertanyaan saya sekarang, dari sini ke sini, kita lihat uptrend nggak? Belum. Karena puncaknya baru 1. Belum ada malah baru 1 ini, puncaknya belum ada puncak kedua. Lembah kedua sudah ada betul, tapi puncak kedua belum ada. Nah, apalagi sekarang dia berada di area resisten penting ini. Besar sekali kemungkinan harganya naik, mungkin dia mentok di sini, mungkin ya. Possibly, kemungkinan besar, berpotensi. Mungkin ketika harganya mentok di sini, dia balik lagi. Bisa jadi loh, Euro USD. Hati-hati. Oke? Nah, itu ketika kita mencoba menentukan support dan resisten dengan cara melihat di mana harga terhenti dan kemudian dia berbalik arah. Ya. Nah, itu dia. Ya, seperti yang kita praktekin tadi. Oke. Jangan lupakan support atau resisten sudah ditembus begitu saja. Karena bisa jadi dia suatu saat akan berfungsi. Seperti yang kita lihat sekarang ini tadinya kita tarik garis di sini, area ya, bukan hanya garis. Kalau garis kan hanya begini. Nah, boleh saja kita tarik garis begini, tapi ingat bahwa mungkin dia akan ada area sampai seperti itu. Nah, ini kan dia udah tembus. Kapan hari udah lama dia tembus, balik lagi. Nah, ini jangan dilupakan. Karena bisa jadi dia nyampe di sini, kita bisa ambil entry lagi di situ. Oke? Oke, ketiga Fibonacci retracement. Waktunya mepet sekali, ini akan saya bahas sekilas saja. Fibonacci retracement ini, yang pertama kita akan tarik dengan tool yang namanya Fibonacci retracement, dan itu kita tarik dari poin ke poin. Poin ke poin itu istilahnya kita sebutkan kalau pakai Fibonacci retracement swing. Swing ke swing high dan swing low. Nah, ini agak-agak ribet cara mempergunakannya. Kita tidak akan bahas terlalu detail sekarang. Karena ada waktunya khusus membahas Fibonacci retracement, masuk aja ke YouTube, cari channel Forex CMF. Anda tinggal search di situ Fibonacci.
Anda bisa pelajari videonya di situ. Oke, webinar seperti ini juga. Dari Pak Taufik Hidayat, sejauh mana histori dipakai untuk apa itu? TI untuk TI menentukan lah ya untuk support dan resistance karena makin banyak. Betul. Makin banyak makin bingung ya, betul. Kita tinggal kembalikan ke gaya trading masing-masing. Kalau saya tradingnya intraday saya nggak akan pakai dari sebanyak ini. Chart sejauh ini. Oh, trend line. Oh, kalau trend line as much as possible. As much as possible. Tapi balik lagi, kalau saya cuma mau intraday, ya mungkin saya nggak seperti ini. Atau day trader saya, mungkin 1-2 hari beres, saya kan nggak akan lihat seperti ini. Wah, buat apa, jauh amat. Tapi as much as possible, kalau saya bisa tarik possibly seperti ini, nggak ada masalah. Why not? Ya. Tapi kalau saya mungkin day trader, mungkin saya cuma pakai dari sini, Pak. Nah, mungkin saya cuma pakai dari sini. Nah, dari sini mungkin saya pakai dari sini. Gitu. So, memang trendline ini subjektif, tapi dengan aturan-aturan tren yang sudah kita bahas tadi, ini menjadi sedikit lebih objektif. Nah, pesan saya tentang trendline, jangan lupa bahwa trendline ini nggak harus dipaksakan ada. Jadi kalau umpamanya kita seperti apa tadi ya, yang mana yang saya tunjukin tadi ya? Yesus Frank ya. Nah, kalau saya lihat seperti ini, saya mau tarik trendline-nya. Kalau tidak memungkinkan untuk bikin trendline yang bagus, jangan dipaksa-paksakan. Oh, saya bikin seperti ini, ya jangan. Ini maksa namanya. Atau saya bikin, begini saya bikinnya. Oh, jangan, maksa juga. Tapi kalau memungkinkan, saya memungkinkannya pakai yang seperti ini. Nah, nggak apa-apa justru. Karena tinggal saya zoom in, berarti saya tradingnya jangka pendek, short term. Itu. Sangat subjektif, tetapi untungnya ada aturan. Aturannya itu menjadi lebih objektif. Walaupun kalau kita bicara trennya, tergantung. Saya mau tren mana? Tren jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Long term trend, mid term trend, atau near term trend. Nggak tahu kan? Atau time frame berapa yang kita mau pakai? 1 jam, sekarang beda. Daily beda lagi. Monthly beda lagi. Nah, jadi tergantung pada gaya trading kita, short term, atau long term, atau medium term. Day trader atau mungkin tahan 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Itu beda-beda. Terserah mau dia bilang. Yang penting jangan langgar aturan cara nariknya lembah ke lembah, puncak ke puncak gitu. Kalau downtrend, kalau uptrend lembah ke lembah. Kalau main short ambil 2 puncak, 2 lembah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayak gini kan cuma 2. Nah, itu yang diambil berarti short term trendnya. No problem. No problem. Oke. Tapi kalau dia main short term dibandingkan dengan long term, yang beda nanti yang pertama, toleransi risikonya akan berbeda, penempatan stop loss akan berbeda. Yang kedua, targetnya akan berbeda juga. Nah, pasti lebih besar yang time frame-nya panjang, ya. Tidak masalah, Pak Taufik. Selanjutnya Fibonacci retracement, ya ini dari swing ke swing, ya nariknya. Kalau di downtrend, kali ini yang sebelah kanan uptrend. Ya, ini agak lebih rumit, kita tidak akan bahas sekarang. Yang jelas saya hanya ingin kasih tahu bahwa Fibonacci retracement itu bisa digunakan sebagai support dan resisten. Mana support dan resistennya adalah level-level Fibonacci-nya itu sendiri. Ini level-level Fibonacci-nya. Jadi di area ini kalau dia downtrend ini kita jadikan resisten. Oh, saya selnya di area sekian. Kalau di uptrend ini kita jadikan support. Oh, saya buy-nya di area sekian. Fibonacci retracement biasanya dipakai adalah 38,2 sampai 61,8. Itulah area supportnya kalau di uptrend, kalau di downtrend 38,2 sampai 61,8 itu area resisten pentingnya. Oke. Kemudian ini contohnya ya, tidak kita bahas terlalu panjang. Oke, ini karena ini sangat kompleks, waktu kita kurang. Nah, round number ya, seperti Anda lihat 1.0000 itu level psikologi. Level psikologis 1.400, pokoknya dia bulat aja. Itu bisa dijadikan support dan resistance juga. Walaupun ini sangat subjektif. Kalau saya tidak terlalu suka pakai. Walaupun bukan berarti tidak kita katakan jelek, enggak. Tapi saya tidak suka. Tapi di pasar, level-level seperti inilah yang dianggap level psikologis. 1.0000, 1.4000, 1.5000, 2.0000 lagi. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan juga
moving average. Nah, moving average ini adalah indikator teknikal yang selain bisa dipergunakan untuk menentukan tren seperti tren yang tadi, dan ini lebih enak daripada tren lain, juga bisa berfungsi sebagai support atau resistance. Nah, contohnya seperti ini. Nih, contohnya seperti yang biasa kita pakai di forexiamet.com. Kebetulan saya melihat tadi ada yang agak bagus tadi ya, di mana ya, Aussie kalau nggak salah. Saya lupa tadi. Ah, betul sekali Aussie. Nih, sekalian ini peluang. Kita terlambat sekitar 1 jam. Nggak apa-apa deh. Ini saya kasih tahu aja. Moving average ini kita bisa pergunakan sebagai support dan resistance. Biasanya orang pakai 2 moving average. Kita akan bahas di lain kesempatan bagaimana cara penggunanya. Tapi sekarang saya mau membahas penggunaan moving average sebagai support dan resistance saja. Di kasus Aussie kali ini, moving average-nya dia berfungsi sebagai support. Kenapa? Karena dia berada di bawah. Ini kan bawah nih, ini lantainya nih. Ini sebagai support. Kalau Anda lihat analisa saya tadi pagi, saya untuk Aussie hari ini prefer bullish. Nih, analisa forex. Aussie, mana tadi? Loh, ini kenapa masuk di sini? Oh ya, saya bikin artikel kemarin harusnya tidak masuk di sini, harusnya masuk di blog di bagian ini. Nanti saya minta pindahkan. Aussie ya, ketutup deh Aussie-nya. Nah ini, menguat, waspadai koreksi. Tadi pagi ketika saya bikin, ini menarik sekali. Tadi pagi ketika saya bikin analisanya, harganya masih di area sini, Bapak Ibu, 0.77309. Ya, turun dikit di bawahnya. Fibonacci retracement-nya saya tarik dari swing low ini ke swing high ini. Oke. 0.77309 saya katakan waspadai koreksi. Jadi kalau koreksinya area acuannya ini 0.76946, 0.76721 ini dia. Saya salah ketik ternyata. Oh, enggak benar. Ah ya, ini area acuannya. Ini kalau dia turun ke situ, saya katakan tadi di analisa cari sinyal buy di sini, ya itu bisa buat buy. Targetnya rebound 0.77085 sampai 0.77009. Jadi target pertama sudah nyampe, kita tunggu apakah nyampe ke target yang kedua. Nah, itu Fibonacci. Tapi kalau kita pakai moving average, kita tinggal tunggu harganya masuk ke area di antara 2 moving average ini. Di sini kita pakai moving average 20 dan 50. Ya, 20 dan 50. 20 dan 50 umum hijrah. Harga turun, koreksi, masuk dia ke area di antara 2 moving average ini, tunggu sinyal. Buy, stokastik atau CCI. Nggak perlu dua-duanya sebenarnya. Salah satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dua-duanya ya silakan. Mungkin merasa lebih confirm ya, silakan. Tunggu masuk dia ke area di antara 2 moving average, tunggu sinyalnya, ada potensi rebound. Tapi kalau dia downtrend seperti apa? Downtrend seperti ini misalkan. Ini sayang sekali dia sudah break ya. Nah, seperti ini misalkan seperti ini. Downtrend, turun, naik atau pullback ke area di antara 2 MA, bounce. Naik ke area 2 MA, bounce. Naik ke area 2 MA, bounce. Ini walaupun ada sedikit false break. Nah, ini dia benar-benar breakout. Jadi ketika dia naik, ada sell, cut loss. Jadi tidak selamanya benar. Ini juga naik ke antara 2 MA, bounce. Naik ke antara 2 MA, bounce. Naik lagi, bounce, breakout. 1, 2, 3. Yang terakhir, salah. Mana lagi? Ini nggak bisa, karena dia sideways. Bounce, breakout. Nah, jadi seperti itu. Ya, 50 dan 20 simple moving average. Nah, itu dengan menggunakan moving average pun bisa kita pergunakan untuk menentukan support dan resistance-nya. Ini seperti ini dia yang tadi dia sebagai resistance, yang kedua dia sebagai support. Bounce, suatu saat pasti akan break. Nggak mungkin nggak, pasti suatu saat akan break. Dan saat itulah kita cut loss. Oke. Pivot point, pivot point ini panjang juga ya. Jadi rumusnya high tambah low tambah close previous period, biasanya dipakai di period daily. Jadi harga high hari kemarin, harga low hari kemarin, dan harga close hari kemarin
dijumlahkan bagi 3 ketemu pivot level yang di tengah ini yang biru, masukkan ke rumus tertentu lagi, ketemu resisten 1, 2, 3, support 1, 2, 3, ada bahkan beberapa yang dia kasih midpoint, ada Camarilla, ada klasik, ada banyak ya pivot point. Ada yang dia kasih tengah-tengah antara resisten 1 dengan 2, ada yang namanya midpointnya berapa, resisten 2 dengan 3, di tengah ada midpoint berapa, banyak macam, banyak jenis. Nah, kalau Anda mau, Anda bisa cari nanti indikator pivot point di internet lah, bisa cari, terus diinstal ke MetaTrader. Oke, pivot point sudah selesai pembahasannya, dan itu menutup pemaparan materi saya hari ini. Saya tidak tahu, kita kayaknya masih punya waktu. Oke lah, saya kasih waktu pertanyaan. 2 pertanyaan lagi. 2. Kalau ini 4, ini 2. Tidak ada hubungannya dengan pilkada. Oke, 2 pertanyaan. Mudah-mudahan ya saya kasih spare 5 menit lagi deh untuk menjelaskan 2 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? 2 pertanyaan lagi? Ya, sambil USDJPY, oke, gimana Umu Hijrah? Seperti apa? Ini? Oke. Ya. USD Yen sell not necessarily sebenarnya. Gini, tadi pagi analisa saya bikinnya begini. Sampai dengan tadi pagi, bukan sampai dengan sejam yang lalu, saya masih yakin dia rebound. Ya, jadi saya bikin seperti ini. Agak beda memang dengan penggunaan Fibonacci yang umumnya. Saya pribadi tidak merekomendasikan sell USD saat ini karena kita belum tahu pasti dia bakal reversal atau dia bisa bounce false break balik ke sell. Walaupun kalau kita lihat ini valid breakout. Yes, ini valid breakout. Sell sekarang saya tidak rekomendasikan. Coba kita lihat volumenya. Ya, valid breakout. Bodinya tembus, volumenya naik. Valid breakout. Apakah sell? Saya tidak berani. Kenapa? Karena saya masih punya 1 support lagi di sini. Kalaupun ada sell sekarang, targetnya mungkin hanya di area support ini, 113.239. But for longer term, saya justru ingin mencari potensi buy di USD Yen. Syaratnya adalah apabila harga masih berada di area support ini, pertama, dan saya bisa dapat konfirmasi sinyal bullish. Kita lihat besok. Oke, gitu Umu Hijrah. Taufik Hidayat, bukan. Rico, apakah menggunakan Fibonacci passive profit? Di awal saya sudah katakan tidak ada analisa teknikal yang 100% profit atau akurat. Kalau 100% berarti nilai atau angka probabilitasnya, statistik tadi sama Pak Taufik Hidayat ya. Kalau nilai probabilitasnya 1 kan berarti pasti. Kalau 1 itu kan masih 100%, tapi ini nggak 1, 70%. 70% itu 0,7. Jadi tidak pasti profit. Tetapi 70% profit. Artinya peluangnya untuk profit menggunakan Fibonacci retracement adalah 70%. Itu ya. Oh, sorry. Kacamatanya dilepas, jadi nggak bisa baca. Semalam semua USD swing, ada apa ya? Nah, ini kebetulan juga kita sudah bahas di analisa fundamental kita tadi pagi. Jadi ini sudah pertanyaan kedua ya. Ketiga sebenarnya. Oke, terakhir. Kenapa swing? Nah, itu bicaranya fundamental analisis sebenarnya, lebih tepat ke situ. Tadi malam Kamis, Yellen kembali memberikan statement, kalau tidak salah di depan House of Representatives ya, kalau nggak salah. Kalau malam Rabunya dia kasih statement di depan Senat. Malam Rabu, Yellen katakan ada peluang untuk kenaikan suku bunga di tahun ini. Sebelumnya dia bilang ada 3 kali peluang kenaikan suku bunga tahun ini. Malam Rabu dia bilang seperti itu lagi, plus data CPI dan PPI semuanya up. Inflasi naik, Yellen bilang ada kemungkinan naikin suku bunga, jadi US dollar menguat waktu itu. Tadi malam dia kasih statement lagi, tapi pasar sudah tidak lihat lagi. Pasar lebih fokus ke hal lain. Jadi back to previous bias. Itu sih sebenarnya kalau kira-kira fundamental seperti itu. Oke, terima kasih atas
pertanyaan-pertanyaan luar biasa pertanyaannya sore ini. Bobotnya tinggi, bobotnya berkelas ya. Terima kasih memberikan insight yang baru juga bagi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Saya ngomong mungkin tidak berkenan, kata-kata mungkin ada yang diterima dengan persepsi yang berbeda. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kita sudah pelajari hari ini bisa berguna dan bisa kita pergunakan dalam trading sehari-hari. Semoga profit jadi makin banyak. Ya. Jangan lupa batasi risiko, pergunakan manajemen risiko dengan baik. Sebisa mungkin pergunakan stop loss. Selamat sore, semoga bertemu lagi dengan Eko Trivini di kesempatan ini.